Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang atau mempraktekkan eh, kuliah pada minggu kemarin tentang alur tracking menggunakan MapSearch dan ArcGIS. Pertama-tama kita buka aplikasi MapSearch-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membukanya. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kita pilih peta Indonesia. Nah, kemudian kita pilih pulau yang akan kita ambil titik alurnya. Di sini saya akan menggunakan Pulau Kisar. Ini bisa kita zoom. Pulau Kisar terletak di sini di Banda Sea atau Laut Banda. Nih. Di sini Pulau Kisar. Atau kalian bisa cari menggunakan find, kemudian find place, kemudian cari Pulau Kisar. Kemudian klik find, lalu klik OK. Nah, setelah ketemu pulaunya, kalian bisa buat alur trackingnya dengan cara klik road tool. Di sini saya akan membuat rute tipe paralel. Di sini kita buat. Nah, jika sudah, kemudian kita save dengan cara klik file, kemudian pilih save. Nah, di sini kita ganti namanya jadi tracking, alur tracking. Nah, pada save as type-nya ini kita menggunakan tipe teks atau txt. Nah, kemudian kita pilih save. Ini kita ganti jadi ini. Kemudian kita pilih save. Nah, setelah dari MapSearch, kita file yang di save tadi kita drag ke Excel. Pertama kita buka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Kita buka file. Dan jangan lupa di mana kalian menyimpan tempat menyimpan file yang tadi sudah disimpan dari MapSearch. Nah, ini kemudian kita drag ke Excel. Kita tunggu sebentar. Nah, ini yang tidak diperlukan akan dihapus seperti ini. Grid datumnya kita hapus saja. Kemudian ini kita hapus.
Di sini kita hanya menggunakan name dan position. Jadi header ini kita hapus, description dan type ini kita hapus, altitude, depth, proximity ini kita hapus semua kecuali name dan position. Nah, setelah itu position ini, data position ini merupakan data longitude dan latitude-nya. Nah, kemudian longitude sama latitude-nya ini kita harus pisahkan terlebih dahulu karena ini kan dalam satu sel. Nah, jadi ini kita harus pisahkan dulu dengan cara pertama kita blok terlebih dahulu sampai bawah, kemudian kita klik data, lalu pilih text to column. Kemudian pilih fix white, kemudian kita next. Lalu ini kita gini kan, nanti dia akan terpisah sendiri kotak-kotaknya. Kemudian kita next. Kemudian finish. Nah, ini kita hapus saja. Dan ini juga kita hapus. Nah, kemudian ini bisa kita ganti jadi latitude. Dan longitude. Dan ini bisa diganti jadi stasiun. Lalu kemudian kita save as. Dalam bentuk Excel, kita save. Nah, jika sudah dari Excel, kita beralih ke ArcGIS atau ArcMap. Kita buka aplikasi ArcMap-nya. Kebetulan di sini saya sudah buka. Kita pilih file, kemudian add data. Kemudian pilih add XY data. Kemudian kita pilih data yang sudah di-save dalam bentuk Excel tadi. Kemudian klik add. Lalu X field-nya ini kita ganti jadi longitude, Y field-nya itu kita ganti jadi latitude. Dan pada description ini kita ubah jadi WGS 1984, kemudian klik OK. Lalu klik OK lagi, kita tunggu. Kita OK-kan. Nah, lalu akan muncul titik-titik yang sudah kita titik-titik tadi yang sudah kita buat pada map search tadi. Kemudian kita klik file. Kemudian add data. Kita masukkan Ikabu atau peta kita. Nah, akan muncul peta seperti ini. Lalu kita klik katalog. Kemudian kita pilih pada folder penyimpanannya itu. Lanjut, kemudian kita
Pada penyimpanannya kita klik kanan, kemudian kita new, kemudian klik save file. Ini kita tulis tracking Pulau Kisar. Kemudian pada fitur type-nya kita ganti jadi polyline. Lalu pada description-nya kita menggunakan WGS 1984. Oke. Kemudian kita oke. Jika sudah, baru kita klik. Kemudian kita klik editor, start editing, lalu pilih alur tracking Pulau Kisar. Kemudian oke. Kita tunggu. Lalu jika sudah, pada create feature-nya kita klik ininya. Jika sudah, lalu kita mulai seperti ini, ikutin titik-titiknya. Ikutin hingga selesai. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik editor, kemudian save edit. Jika sudah, stop editing. Lalu pada alur trackingnya ini kita ubah ya yang sekiranya garisnya itu jelas kelihatan. Seperti ini. Baiklah. Selanjutnya itu kita buat alur tracking tipe zigzag. Caranya sama seperti yang paralel tadi, hanya saja bentukannya yang berbeda. Kita buka map source, kemudian kita pilih pulau, lalu pilih ini toolbook, road tool. Nah, kemudian bentuk dari tipe alur atau tracking ini yang zigzag itu seperti segitiga, hanya tidak ada alas. Seperti ini. Zigzagnya seperti ini, bisa dilihat di sini. Nah, ini merupakan alur dari zigzag, dari tipe zigzag. Nah, sama sepertinya dari sini, sudah dari sini kita save, kemudian setelah kita save, kita drag datanya ke Excel, kemudian kita olah di Excel, lalu setelah diolah di Excel, kita save kembali, baru kita olah di ArcGIS atau ArcMap. Nah, kemudian jika untuk tipe seri itu hanya lurus saja seperti ini. Seperti ini. Nah, ini merupakan tipe seri, tipe alur seri. Cara pengolahannya sama seperti paralel,
Habis dari sini disimpan, kemudian drag ke Excel, kemudian di drag ke Excel. Setelah dari Excel diolah ke ArcGIS. Hanya saja bentukannya yang berbeda. Jika seri itu dia hanya lurus. Lalu jika bentuknya campuran itu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini kalau yang tipe campuran. Seperti duri pada kulit durian. Ini ya. Nah, seperti ini. Cara pengolahannya sama saja. Ini disimpan. Kemudian setelah disimpan, kita drag ke Excel, kita olah di Excel, lalu setelah di Excel kita simpan kembali, lalu setelah dari Excel kita olah di ArcGIS. Nah, selanjutnya itu kita melakukan perhitungan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi Pulau Kisar. Caranya itu di sini. Nah, di sini ada total jarak yang dimana kita total jarak yang pada Pulau Kisar kemarin itu 38. Lalu karena saya menggunakan radius 4 nm, maka di sini kita kali 4. Lalu 38 dikali 4 itu hasilnya 152. Nah, dan di sini kecepatan kapalnya itu adalah 4 knot. Nah, lalu lama waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi pulau itu berarti sekitar ini 152 dibagi dengan kecepatan kapal 4 knot. 152 dibagi 4, 38. Jadi ini 38 jam. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi Pulau Kisar itu sendiri adalah 38 jam. Dan kita tidak mungkin dong mengelilingi dalam waktu 38 jam ini tanpa berhenti. Nah, lalu kita kan tidak mungkin mengitari pulau tersebut 38 jam full kan. Nah, jadi kita itu harus mempertimbangkan adanya jumlah paralel track, panjang persegi track, lebar persegi track, panjang dari titik awal hingga akhir. Nah, itu gunanya untuk menentukan berapa lama berada di pulau tersebut atau berada di Pulau Kisar untuk melakukan survei ini. Nah, caranya itu kita dapat menghitung dengan ini menggunakan rumus ini, NP dikali LP ditambah NP dikali S sama dengan K. Karena kita mencari nilai K terlebih dahulu.
yaitu panjang dari titik awal hingga akhir, yang dimana NP ini adalah jumlah paralel track. Nah, jumlah paralel track ini itu adalah, kan titik yang kita gunakan di sini adalah 38. Nah, ini jadi jumlah paralelnya itu kita 38 dibagi 2 sama dengan 19. Jadi di sini kita tulis 19 dikali dengan LP-nya itu panjang persegi trek, yang dimana kita tadi menggunakan 4 nm, maka di sini dikali 4, kemudian ditambah NP-nya 19 dikali S-nya juga kita tadi ngambil 4 nm, lalu sama dengan K. Kemudian 19 kali 4 sama dengan 76 dikali dengan 76 sama dengan K. Maka hasilnya 5.776 sama dengan K. Nah, ini untuk K-nya. Nah, lalu untuk mengetahui kita itu berapa hari untuk mengelilingi pulau tersebut, kita menggunakan rumus ini. Rumus V dikali TE dikali D sama dengan K. Mohon maaf sebelumnya karena di sini ada kesalahan. Di sini bukan 76 dikali 76, namun 76 ditambah dengan 76. Jadi di sini hasilnya adalah 152. Nah, untuk menentukan berapa hari kita bisa mengelilingi pulau Kisar tersebut, kita menggunakan rumus ini, yang dimana V itu merupakan kecepatan kapal yang kita gunakan itu adalah 4 knot, 4, kemudian dikali TE. TE itu merupakan kisaran jam yang biasa digunakan untuk mengelilingi suatu pulau. Biasanya itu kita bertanya kepada orang-orang di sana, biasanya itu berapa jam minimal atau maksimal untuk mengelilingi pulau tersebut. Ini kita ambil 8 jam saja, kemudian dikali dengan D sama dengan K-nya tadi adalah 152. Lalu kemudian 4 kali 8 itu 32, kemudian dikali D sama dengan 152. Lalu untuk D-nya itu sama dengan 152 dibagi dengan 32. Itu sekitar 152 dibagi 32. Sekitar 4 hari. 4 hari. Sekitar 5 hari lah. Nah, jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengitari Pulau Kisar selama 38 jam ini. Jadi setiap harinya kita mengitari pulau ini dengan waktu 8 jam sebanyak 5 hari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika masih terdapat banyak sekali kesalahan dalam video saya ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.